Halo, selamat pagi pemirsa setia Mendadak Chef. Mendadak Chef kembali hadir dengan episode spesial untuk memberikan inspirasi menu masakan yang pastinya lezat, menggugah selera dan mudah dibuat. Seperti otak-otak parape Palumara khas Makassar dan ayam panggang khas Lombok. Dari namanya aja udah bikin lapar ya pemirsa. Langsung aja kita lihat yuk Chef Edwin Lau membuatnya. Let's go! Otak-otak adalah kudapan berbahan dasar ikan yang dihaluskan dan diberi bumbu, lalu dibungkus daun pisang dan dimasak dengan cara dipanggang. Otak-otak sendiri populer di daerah Sumatera Selatan sampai Makassar. Gimana cara memilih ikan yang baik untuk diolah menjadi otak-otak? Berikut tipsnya. Pertama, pilih ikan yang dagingnya tebal. Karena ini akan membuat hasil otak-otak lebih kenyal. Lalu pilih ikan yang bertekstur lengket agar mudah untuk dibentuk. Gunakan ikan yang memiliki warna daging putih agar rasa otak-otak lebih gurih dan warnanya putih saat disajikan. Jenis ikan yang dapat diolah menjadi otak-otak adalah ikan tenggiri, belida, kakap, atau gabus. Nah, sekarang langsung aja kita lihat Chef Edwin Lau membuat otak-otak parape Palumara. Hai semuanya, nah berdasarkan keinginan kalian, hari ini saya akan memasak ikan tenggiri. Oke, jadi menunya adalah otak-otak parape Palumara. Nah, jadi dari Makassar, karena saya juga dari Makassar, saya akan bikin otak-otak versi nyonya, tapi dengan sambal parape dan saus Palumara. Kita bikin dulu sambal otak-otaknya. Nah, saya bikin sambal otak-otak versi nyonya atau versi Melayu. Jadi sambal dengan dagingnya itu bergabung menjadi satu, tidak seperti yang di Indonesia. Kalau di Indonesia sambal dengan otak-otaknya dipisah. Kalau ini digabung menjadi satu. Nah, ini mulai dari bawang-bawangan dulu. Oke, ini masukin ke dalam food processor. Setelah diiris-iris, masukin, nah ini salah satu kuncinya yaitu cabai kering yang sudah dibuang bijinya, direndam air, terus dicincang kasar. Oke, ini masuk ke sini, nanti di blender sama-sama. Nah, ini kita blender dulu, karena nanti mau yang lain masuk supaya dia ada ruang. Oke. Oke, nah setelah ini kita masukin bahan lainnya. Ini ada serai, aromanya sangat wangi, ya. Terus ini bubuk ketumbar. Nah, ini kemiri, digeprak aja. Oke, udah semua kayak gini, masuk. Oke, ini sepupunya, tapi kita pakai lengkuas aja karena jahe terlalu dominan. Daun jeruk, masukin. Nah, ini menambah aroma citrus yang wangi banget. Ya, masukin bubuk kunyit. Ini terasinya setengah aja, ini sekitar 1 sampai 1,5 sendok teh. Oke, masuk semua di situ. Ini tambahin sekitar 80 ml. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, ini sudah halus. Nah, saya kasih lihat. Nah, teksturnya gini aja. Jadi nggak usah halus-halus banget, karena saya pengen ada tekstur waktu Anda makan. Nah, masukin semuanya ke dalam panci. Oke, masukin garam, 1 sendok makan gula, terus diaduk. Pastikan bumbunya meresap garam dan gulanya. Oke, terus taruh di satu wadah. Nah, ini disaring aja, taruh di sini, biarkan dia mendingin selagi kita mencincang si ikan dan udangnya. Sekarang kita akan file si ikannya, dibeset tepat di belakang bagian tulangnya. Ya, saya ambil di sini, tulangnya di sini. Oke, masuk pisau di situ. Oh, dilepasin dulu tulangnya. Oh iya. Nanti kita pindahin. Kalau di Indonesia kita gunakan banyak sekali tepung sagu, tapi kalau di sana kekenyalannya dapat dari si ikan dan udangnya.
ikan tenggiri, udang di bagian tengah, tutupin lagi dengan ikan tenggiri. Sekarang dicincang. Dihalusin semuanya. Oh, jadi tenggiri sama udangnya dihalusin. Nah, ini sudah jadi. Lihat, lengket tapi membal. Oke, masukin ke sini. Ini sekarang kita campurkan dengan si bahan, nah bumbunya nih. Bumbunya masuk. Nah, ini udah agak dingin. Kita campurkan. Nah, ini santan, usahain santan kental. Ya, oke. Ini di mix semuanya. Oke, 2 telur ayam. Nah, ini di mix dulu. Nah, supaya semua bahan-bahannya ini masuk. Terus diaduk sampai zat lengketnya keluar. Nah, tes lagi. Oke. Nah, ini bagus teksturnya, tepung sagu. Nah, sekali dia sudah masuk, ini teksturnya akan berubah dengan cepat. Pertama, ambil ikannya. Ini kira-kira aja tebalnya. Nggak boleh terlalu tipis, nggak boleh juga terlalu tebal. Oke. Taruh di bagian paling bawah. Nah, kalau di bagian bawahnya semua sudah ditutupi dengan lapisan ikan, sekarang lapisin dengan lapisan otak-otak, ya. Nah, ini lapisin, kira-kira ketebalannya juga sekitar 1 sampai 2 cm sesuai dengan ketebalan si ikan di bagian bawahnya. Oke. Ini ditebar aja, pastikan nanti dia rata. Oke, ini kalau sudah ditata semuanya, ini kita akan bikin 3 lapis. Ini masukin ke dalam oven, suhunya 180 derajat Celcius, dipanggang 25 menit. Nah, sekarang kita akan bikin sambal parape dulu. Nah, sambal parape itu khas Makassar, warnanya hitam, tapi enak banget rasanya, terutama dengan ikan. Masuk, ini minyak goreng. Nah, masuk. Jadi minyaknya harus tenggelam semua bahan bawang-bawangnya. Bawang bombay. Ini bawang merah yang sudah dicincang juga. Garlic, bawang putih, masukin juga semuanya. Semuanya tenggelam. Ini penting banget. Nah, jadi selagi kita menunggu ini, kita bisa bikin saus palu maranya. Jadi pertama kita bangun cita rasanya dulu. Nah, ini kita tumis sampai aromanya wangi. Nah, bawang putih kita temenin dengan si bawang merah. Ya, jadi bahan dasar supaya rasanya enak adalah bawang merah dan bawang putih. Di sini ada serai, kita ambil 2, terus digeprak aja. Nah, sana. Ya. Dirobek-robek supaya aromanya keluar. Ini sekitar 5 sampai 6 biji. Tangan kanan main, tangan kiri juga main, ya. Di sini kita tambahin kunyit supaya nanti supaya warnanya agak kekuning-kuningan. Ini ada tulang dari si ikan tenggiri tadi. Nah, masukin aja. Nah, ini kita masukin air asam jawa. Si belimbing wuluh. Nah, tambahin sekarang nih. Biar selagi panas, belimbing wuluhnya juga bisa mengeluarkan cita rasanya. Oke, yuk, masuk. Seger banget, asem banget pasti nih. Ih, rasanya masih seger asem gitu ya. Ngiler nih pemirsa, pasti ngiler banget nih. Nah, yang kita ambil hanya airnya, ya, sari-sarinya. Nah, ambil semua sari-sarinya. Nanti tinggal ditambahin pengental di blender, nanti dia akan berbusa. Oke, tinggalin dulu. Kita bikin sekarang si sambal parapenya. Ini tingkatin panasnya, terus kita masukin kecap manis yang banyak banget. Masukin ini air asam jawa, agak asam-asam supaya segar juga. Masukin, ini tergantung dari keinginan Anda mau pedas banget atau enggak. Terus sedikit merica. Ini diaduk, dimasak semuanya sampai semuanya menjadi satu. Nah, ini kita saring. Ini yang namanya sambal parape. Manis, segar, gurih, cocok banget sama ikan. Nah, sekarang kita ambil ikannya dulu ya. Tuh, jadi ikannya di atasnya sudah terkaramel. Saya akan bikin dulu busa dari si palu mara. Saya kasih lihat caranya ya. Bubuk kaldu ayam. Ya. Garam sekitar 1 sendok teh. Terus sedikit gula. Nah, ini diaduk dulu supaya nanti dia tidak bergumpal waktu kita proses ya. Ini kita masukin sedikit demi sedikit sambil kita aduk dengan hand blender. Nah, pelan-pelan dia akan berbusa banget. Nah, busa inilah yang kita pakai nanti
sebagai hiasannya. Ini dibalik, jadi kita mau membuka bagian dalamnya. Oke. Nah, dilepasin. Nah, terus kita iris sesuai dengan bentuk yang kita mau. Nah, oke, ini saya iris. Udah kebayang kan pemirsa? Rasa gurih otak-otak dipadu dengan saus parape Palumara yang manis asam segar. Yum!